Kita yang pertama dulu akan bahas tentang pasar modal. Nah, pasar modal ini menjadi sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Nah, jadi kalau misalnya nih, Ustazah, saya mau berinvestasi, berarti nanti bisa kalian mempelajari lebih detail itu tentang pasar modal. Nah, terus instrumen di pasar modal, produknya ada apa-apa saja. Yang pertama ada saham. Saham itu adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perusahaan terbatas. Jadi perusahaan yang biasanya yang menerbitkan saham itu namanya perusahaan terbatas atau biasa kita sebut PT. Nah, dan PT tersebut dia sifatnya go public atau biasa disebut terbuka. Nah, jika nanti Muhammad menemukan nama perusahaan PT A misalkan .tbk, nah berarti ia kemungkinan adalah perusahaan yang menerbitkan sahamnya di pasar modal. Yang kedua, ada yang namanya obligasi. Nah, obligasi ini menunjukkan bukti kepemilikan piutang di suatu perusahaan. Nah, bukti kepemilikan piutang berarti yang namanya piutang itu kita memberikan pinjaman kepada perusahaan. Nah, jadi nanti pada saat jatuh tempo, pihak perusahaan akan membayarkan sejumlah utangnya kepada kita, yaitu tadi membayarkan obligasi kita. Yang ketiga, ada namanya derivatif. Nah, derivatif ini merupakan efek atau surat berharga turunan dari efek utama atau surat berharga utama yang bersifat penyertaan ataupun utang. Derivatif yang terdapat di bursa efek berupa bukti right, ada waran, terus ada kontrak berjangka indeks saham dan reksadana. Tapi biasa yang sering kita kenal itu namanya reksadana. Nah, reksadana ini nanti bentuk investasi yang akan langsung dikelola sama manajer investasi. Nah, jadi misalkan nih, kalau kita masih kurang yakin atau masih kurang bisa misalkan untuk investasi saham, maka kita bisa mulai dulu dengan investasi melalui reksadana. Karena kalau melalui reksadana ini nanti yang mengelola keuangannya itu manajer investasi. Pihak manajer investasi itulah yang nantinya akan memilihkan saham-saham terbaik yang kira-kira nih layak untuk kita beli. Nah, kalau misalnya memilih sendiri kan nggak bisa. Bisa kita mulai dulu dengan reksadana. Dan sekarang yang namanya investasi saham atau reksadana ini sudah bisa dimulai dengan modal Rp100.000. Itu sudah bisa mulai berinvestasi dengan membuka rekening saham di pasar modal, bursa efek, ya. Nah, terus lembaga penunjang pada pasar modal itu ada namanya Biro Administrasi Efek. Itu pihak-pihak yang nantinya mencatat saham-saham apa saja yang nanti akan dipasarkan di pasar modal. Terus ada kustodian. Kustodian ini lembaga yang menjadi perantara efek itu bisa dijual kepada masyarakat selain dari Bursa Efek Indonesia ya. Nah, yang ketiga ada namanya wali amanat. Yang keempat ada pemeringkat efek. Pemeringkat efek ini yang nanti bertugas mengkategorikan saham-saham misalkan yang kegiatan perusahaannya itu bagus, terus misalkan yang paling banyak dibeli misalkan itu dari pemeringkat efek yang sahamnya bagus lah untuk kita beli. Biasa ada indeks LQ45 misalkan, tapi ya tadi cenderung arisannya pun lebih mahal daripada saham-saham yang di bawahnya ya. Berikutnya, nah jika nanti ada pertanyaan di benak kalian, bagaimana sih sudah cara menjadi investor saham? Itu yang pertama dulu bisa mengikuti kegiatan edukasi lewat
IDX gitu. Bisa misalkan lewat IDX Council kan kalau di tempat kita. Nah, jika tidak memiliki waktu mengikuti kegiatan edukasi, kita juga bisa memilih perusahaan sekuritas yang nanti akan menyediakan platform atau aplikasi yang untuk bertransaksi di pasar modal. Jadi ada beberapa nih perusahaan sekuritas atau biasanya sama bank kustodian yang nantinya aplikasinya bisa kita gunakan untuk membeli saham ini. Yang pertama di sini ada Intraco Sekuritas, RHB Sekuritas, kalau yang di tempat kita di Kalsel, ada Indo Primer Sekuritas, MNC Sekuritas, Valburi, BNI. Nah, kalau BNI ini kan berarti dia dari Bank Kustodian. BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Philips Sekuritas Indonesia. Nah, jadi lewat aplikasi-aplikasi inilah kita bisa nantinya mulai belajar investasi saham atau mau membuka rekening saham. Yang kedua, misalkan kalian masih bingung, apa sih Ustazah perusahaan sekuritas itu? Nah, perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek. Nah, efek tadi surat berharga. Nah, dengan menyediakan platform atau aplikasi untuk perdagangan efek. Terus, apa saja sih Ustazah syaratnya agar bisa membuka rekening saham? Nah, yang pertama, fotokopi KTP, misalnya boleh, tapi sih boleh KTP orang tua, tapi sebaiknya KTP kalian sendiri. Nah, nanti repot kan. Yang kedua, fotokopi atau fotokoper halaman buku tabungan. Nah, jadi ketika kita mau membuka rekening saham untuk mulai berinvestasi itu kita harus punya dulu yang namanya buku tabungan atau kita sudah punya rekening tabungan, ya. Terus yang ketiga NPWP, tapi NPWP ini adalah pilihan. Kalau kita nggak punya NPWP juga nggak apa-apa, tetap bisa mulai belajar investasi saham. Berikutnya, nah bagaimana sudah jika saya tidak mempunyai NPWP? Nah, tidak apa-apa. NPWP itu nanti pengaruhnya terhadap pajak pada pembagian dividen itu kalau misalnya kita nggak punya NPWP itu pajaknya lebih besar. Itu saja. Nah, bagaimana Ustazah jika tidak memiliki eKTP? Nah, berarti harus bikin dulu. Nah, kalau misalnya di kelas 10 kan masih belum mempunyai KTP, berarti kita nunggu umur kita cukup untuk membuat KTP. Tapi ya sambil nunggu kita belajar dulu, ya. Terus, bagaimana jika saya tidak memiliki rekening tabungan? Ya kita harus bikin lah. Nah, karena apa? Karena untuk investasi saham itu biasanya bisa dilakukan dengan langsung melakukan transfer uang. Nah, kalau untuk melakukan transfer uang kan berarti kita sudah harus punya tabungan, ya, di bank. Berikutnya, bagaimana cara membeli saham? Nah, setelah membuka akun di perusahaan sekuritas, kemudian sudah mendapatkan username, password, dan PIN. Nah, serta kita nanti dapat RDN. RDN itu rekening yang ada di perusahaan sekuritas. Nah, kita bisa download aplikasinya dan kita bisa melakukan kegiatan pembelian saham atau penjualan saham itu di hari Senin sampai Jumat, ya. Jadi kegiatan beroperasinya pasar saham itu cuma ada di hari Senin sampai Jumat. Nah,
Terus saya tidak bisa menggunakan aplikasi dan tidak paham cara bertransaksinya seperti apa, Ustazah. Kita bisa nanti dibimbing sama pihak perusahaan sekuritasnya, ya. Terus kalau misalnya ingin mulai investasi tapi takut dan tidak mengerti, nah berarti kalian harus ikut kelas lagi tuh. Nanti ada kok yang namanya sekolah pasar modal. Itu biasanya pihak bursa efeknya yang akan mengadakan, atau biasa orang lebih memilih untuk investasinya reksadana dulu sebelum investasi saham. Nah, kalau mau belajar ya tadi kalian bisa ikuti misalnya di Bursa Efek Indonesia yang ada di Kalsel kan ada. Terus sekarang juga pelatihannya juga online gitu. Nah, ya kira-kira cukup. Nah, dengan modal 100.000 pertama kita sudah bisa membuka rekening saham dan sudah mulai bisa berinvestasi. Nah, ya ini untuk sekedar dibaca. Kalau misalnya nanti kalian ikut kelas belajar sekolah pasar modal. Nah, terus Ustazah, keuntungannya investasi saham itu apa saja? Yang pertama ada yang namanya mendapatkan capital gain. Nah, capital gain ini keuntungan yang diperoleh investor ketika harga penjualan dikurangi harga pembelian saham. Nah, contohnya seperti apa Ustazah? Capital gain itu ketika kita beli, misalkan harganya 500, lalu sebulan kemudian misalkan saham tersebut harganya naik dan bisa kita jual dengan harga 1.000. Maka tadi kan kita belinya 500, kita jual 1.000, ada keuntungan nggak? Ada keuntungan sebesar Rp500 misalnya per lembar saham. Keuntungan tersebutlah yang disebut capital gain. Nah, yang kedua ada namanya dividen. Nah, kalau dividen ini bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para investor. Jadi ketika kita investasi misalnya selama 1 tahun, nah atau pembagian dividennya ini bisa dalam jangka 1 tahun, atau ada juga katanya yang di tiap bulannya itu ada pembagian dividen. Dividen itu laba dari perusahaan. Nah, tepat kita berinvestasi tadi. Yang ketiga ada yang namanya ownership. Nah, yaitu dengan kita investasi saham, otomatis kita juga menjadi bagian yang memiliki perusahaan tersebut. Ya. Berikutnya, nah kalau risikonya, ketika kita mau untung, pasti ada juga risiko yang harus kita hadapi. Yang pertama, capital loss. Capital loss itu kerugian yang didapatkan ketika harga sahamnya turun. Jadi kita misalnya belinya 500, ketika kita jual di bulan depan hanya bisa atau hanya laku Rp400 per lembar saham. Maka tuh ada kerugian misalkan Rp100 per lembar saham. Itu risiko. Nah, yang kedua, tidak liquid. Nah, saham yang tidak populer, kurang diminati, hanya sedikit yang beredar sehingga sulit untuk menjualnya kembali. Jadi, risikonya ada juga saham itu yang untuk dijualnya susah. Nah, yang ketiga, adanya delisting, penghapusan pencatatan saham. Nah, kalau misalnya kan kita beli saham nih, terus ternyata saham dari perusahaan tersebut misalnya dihapus dari bursa efek, maka kita tidak bisa menjual saham yang sudah kita beli tadi. Nah, itu kan kerugiannya